Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini pemirsa TVmu yang baru gabung. Hari ini kita membahas apa sih? Jadi hari ini kita membahas tentang hunian syariah. Jadi ternyata bisnis properti di masa pandemi ini justru cukup diminati buat orang-orang terutama yang usahanya kemarin itu cukup lesu di masa pandemi. Mungkin investasi di bisnis properti yang tidak akan pernah rugi sebenarnya itu justru cocok. Dan ditambah lagi nih ada sosok anak muda di hadapan saya, namanya adalah Saukas. Saukas ini adalah usianya masih 20 tahun tapi sudah menjalankan bisnis properti selama kurang lebih 3 bulan. Itu pun karena memang bisnis sebelumnya di masa pandemi lesu, akhirnya langsung putar balik ke arah properti. Nah ini tadi saya di segmen awal itu udah tanya-tanya sebenarnya backgroundnya tuh apa sih alasannya kenapa menyukai bisnis properti. Jadi ternyata sudah dari SMA gitu emang udah niat kalau nanti suatu saat emang kayak bisnis properti itu patut untuk difokuskan. Dan hari ini nih dari 3 bulan lalu sudah mulai fokus dan alhamdulillah berjalan cukup baik gitu selama 3 bulan. Nah yang saya mau tanya lagi kan apa ya area daerah penjualan area rumah itu kan juga sangat berpengaruh gitu kan. Sangat berpengaruh. Ini kamu sendiri punya rumah-rumah yang mau dijual itu di area mana aja nih? Kalau saya sendiri itu ada beberapa daerah, khususnya di Jabodetabek itu ada semua. Tetapi kalau untuk yang saya fokuskan sendiri, memang saya harus kuasai wilayah itu ada di Jakarta, Tangerang sama Depok. Tetapi di wilayah lain ada juga seperti Bekasi, ada kemudian Bogor juga ada. Tetapi kan untuk bisnis itu juga harus ada yang difokuskan. Makanya saya mengambil 3 wilayah saja. Nah ini pertanyaan penting pasti buat aku pribadi sama mungkin ini buat pemirsa TVmu yang lagi pengen cari-cari rumah gitu. Kalau menurut Saukas deh, idealnya kalau untuk memilih hunian yang oke itu yang kayak gimana sih? Iya ini bagus ya. Jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi sebenarnya kalau untuk rumah ideal itu yang paling penting adalah nyaman, layak dihuni dan sehat. Kalau nyaman itu dari penataan ruangnya juga harus bagus. Karena kalau misalnya kita sekeluarga itu ada 10 orang, nggak mungkin dong kamarnya satu rumah cuman ada 2 kamar. Jadi penataan ruangnya harus bagus, ada kamar mandi, ada kamar tidur, kemudian ada ruang tamu, dapur, garasi. Apalagi sekarang itu kan banyak orang punya rumah, punya mobil tapi nggak punya garasi. Akhirnya parkirnya di jalan, itu kan banyak sembarang tempat. Nah yang kedua itu kemudian yang kedua layak dan juga sehat. Sehat ini harus ada sirkulasi udara, pencahayaan yang cukup, dan juga pengelolaan sampah di sekitar rumah ataupun sampah di rumah itu juga diawasi. Biasa kalau developer itu juga menyediakan itu untuk ada yang ngangkut sendiri nanti, itu juga harus dipikirkan. Kemudian yang layak huni, karena banyak juga masyarakat kita itu memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Itu menjadi PR kita, bagaimana cara kita menyediakan rumah yang layak huni ke depannya. Jadi ada 3 item berarti yang tadi yang nyaman, layak, kemudian satu lagi sehat. Ini kamu sendiri gitu berarti ketika kamu menjual rumah gitu, kamu tuh memikirkan hal-hal tersebut itu berarti kan maksudnya kamu kan butuh ini dulu kan, survei, riset dan segala macam gitu sampai akhirnya ini bakalan aku jual dan segala macam. Itu berapa lama tuh kamu biasanya? Biasanya saya itu seminggu, misalnya saya mau nyari rumah, ada yang jual rumah nih. Nah itu seminggu sebelumnya saya udah ke rumah itu dulu. Jadi sebelum saya pasarkan, sebelum ada konsumen yang mau melihat, itu saya sudah kunjungi dulu tempatnya seperti apa. Jadi lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu ke developernya, lihat lingkungannya gimana. Kemudian juga yang paling penting itu lokasinya, lokasi yang strategis. Apalagi di Jakarta, kebanyakan orang kan bekerja di kantor, di perusahaan-perusahaan. Itu lokasinya itu yang pasti strategis dan dekat dengan transportasi umum. Berarti emang butuh survei. Jadi nanti kalau misalnya ada konsumen enak ya menerangkannya, menjelaskannya sebaik-baiknya. Ini tuh gini-gini. Jadi nggak cuma sekedar hoax, nggak cuma sekedar omongan gitu tanpa kita tahu sebenarnya apa sih gitu. Nah kamu selama 3 bulan kan mungkin ini juga ada teman-teman pemirsa TVmu yang juga pengen sebenarnya berbisnis properti gitu. Mungkin pengen tahu gitu gimana sih cara kamu memasarkannya sampai akhirnya orang percaya sama kamu, percaya sama properti yang kamu jual. Kalau untuk memasarkan saya rasa untuk sekarang lebih mudah ya, karena
ada teknologi, kita bisa menggunakan platform yang ada seperti Instagram, Facebook, atau juga marketplace itu bisa kita gunakan dan manfaatkan. Kemudian juga ada website. Kalau untuk sekarang itu yang saya gunakan. Tetapi kalau yang saya lihat dari pengalaman teman-teman yang udah lama, kalau dulu itu mungkin lebih sulit karena harus menggunakan brosur, spanduk, door to door, kemudian bagi-bagi kartu nama. Tapi kalau untuk sekarang saya rasa yang mau memulai di bisnis properti silahkan, karena untuk pemasarannya juga akan lebih mudah. Oke, yang penting kita ada kemauan aja gitu, Iya, dan ada juga kemauan. jangan males untuk melakukan sesuatu inovasi gitu kali ya. Karena maksudnya gini, kan banyak banget nih orang-orang yang juga turun terjun ke bisnis properti gitu. Kalau misalnya kita nggak berinovasi sesuatu hal yang walaupun sedikit gitu tapi terlihat berbeda gitu kan, itu bisa jadi salah satu yang mengungguli dibanding yang lain. Nah, ini kamu sendiri range rumah yang kamu jual itu harganya berapa sampai berapa sih? Itu biasa tergantung wilayah. Oke. Jadi kalau wilayah di Jakarta itu biasanya rumah itu menengah ke atas semua. Jadi harganya itu 800 sampai 2M. Oke. Tapi kalau misalnya wilayah Depok itu masih ada yang harga 300, 400, 500 sampai 800 juta. Karena itu wilayah sangat mempengaruhi. Betul. Apalagi tanah sekarang juga sangat mahal. Benar. Kalau di Jakarta Selatan setahu saya itu bisa sampai 8 sampai 14 juta per meter. Tapi kalau di Depok itu masih ada sekitar 4 jutaan per meter. Ini kan kamu kan berarti so far selama ini 3 bulan ini kamu fokusnya area rumah yang kamu jual itu di Jakarta lah, Jakarta, Depok, tadi Tangerang. Kamu nggak ada rencana itu untuk suatu saat kamu kayaknya aku kalau bisnis propertinya di Aceh juga oke. Iya, Ada nggak sih? Ada. Jadi mungkin sekitar 2025 ya. Jadi untuk terjun di Aceh, apalagi di Aceh itu untuk tanahnya dan bangunannya itu sepertinya masih sangat murah ya dibandingkan dengan Jakarta, dan potensinya juga sangat besar kayaknya di sana. Oke, jadi kamu akan melakukan itu tapi iya. di 2025. 2025. Oke, itu berarti rencananya nanti 5 tahun lagi. 5 tahun lagi setelah lulus kuliah. Balik lagi, berarti bakalan balik ke Aceh nih nanti rencananya. Enggak, kayak untuk tinggal tetap di Jakarta, tetapi untuk bisnis merambah ke sana. Oke. Nah, sejauh ini selama menghadapi konsumen, biasanya kan konsumen itu kan beda-beda karakter ya. Yang kamu temuin itu karakternya kayak gimana aja sih mereka? Itu banyak banget ya yang konsumennya, karakternya berbeda. Ada juga yang konsumennya itu serba tahu, mungkin dia udah survei duluan, jadi dia lebih banyak dia yang menjelaskan daripada kita sebenarnya. Itu ada yang seperti itu. Nah, jadi itu ada tipsnya sebenarnya untuk meladeni konsumen seperti itu, melayani. Apa tuh? Kalau misalnya konsumen yang banyak tahu, itu lebih baik kita diam aja. Jadi kita diam, biar dia yang tanya, tunggu dia tanya baru kita jawab gitu. Jangan banyak kita yang menjelaskan. Tetapi kalau misalnya konsumen pada umumnya, mereka ketika melihat rumah masuk dulu kita jangan jelasin apa-apa dulu. Mereka pasti lihat-lihat dulu, lihat-lihat semua. Kan muncul tuh imajinasinya seperti apa. Oke, ini untuk ruang tamu cocok sofa seperti ini. Nah, di situ kita baru jelaskan nanti. Oh iya Pak, benar, ini cocoknya seperti ini cocoknya didesainnya seperti ini. Di situ baru kita tambahkan. Oke, jadi ini ya, berarti beda konsumen, beda treatment juga, gitu. Dan jangan nggak bisa dipukul rata juga, karena kalau misalnya kayak gitu nanti malah gagal semua. Iya, gitu. benar. Jadi lebih baik kita yang menyesuaikan gitu, walaupun kita lebih tahu, tapi kalau ketemu sama konsumen yang merasa jauh lebih tahu, ya udahlah gitu. Tapi yang penting selama ini ada nggak sih ketemu sama konsumen yang udah banyak tanya, tapi ternyata nggak jadi gitu? Banyak sih kalau gitu. Mungkin ada juga yang udah booking fee, tapi akhirnya nggak jadi. Itu banyak yang seperti itu. Kalau kayak gitu kan maksudnya itu udah kalau udah booking fee tuh udah detik terakhir sebenarnya. Detik terakhir sebenarnya. Gimana? Kamu pernah nggak sih akhirnya yang aturan dia nggak jadi, terus akhirnya kamu bujuk sekali lagi, terus akhirnya jadi? Kalau yang gitu belum, tapi kalau misalnya yang udah booking fee tapi nggak jadi, itu ada. Tetapi yang namanya jualan ya pasti ada yang beli, pasti ada yang tidak. Ya gitu, bagaimana kita mengevaluasi untuk kedepannya. Jadi setiap ada yang udah booking fee nih tapi gagal, ataupun udah tanya-tanya tapi gagal, nah di situ kita evaluasi lagi untuk kedepannya, kita perbaiki marketingnya, perbaiki semuanya. Oke, jadi ya nggak apa-apa gitu ya. It's okay lah, 1-2 kali ditolak nggak apa-apa. Yang penting habis itu 3-4 kalinya dibeli.
Nah, ini ngomongin tentang hunian. Tadi kamu bilang kamu fokusnya di Jakarta, Depok sama Tangerang. Tangerang. Yang so far sejauh ini yang paling laris di antara 3 wilayah itu Yang di daerah paling mana? laris itu di daerah Depok. Kenapa? Menurut kamu aja, menurut kacamata kamu? Karena untuk harganya itu lebih terjangkau kalau daerah Depok. Heeh. Karena masih ada untuk menengah ke bawah. Oke. Kemudian di sana juga ada salah satu perumahan yang saya jual. Ada yang berkonsep Islami. Konsepnya pesantren keluarga. Oh. Jadi nggak sembarangan di sana. Semuanya diseleksi. Misalnya penghuninya itu nggak boleh merokok. Kemudian yang perempuannya itu wajib berhijab dan wajib salat jamaah di sana, disediakan masjid. Jadi ada aturan-aturan khusus di sana. Seru banget ya kayaknya Iya, tinggal di benar. area seperti itu, dan itu laku banget. Iya, itu laku banget. Sekarang sisa berapa unit lagi gitu. Wah, keren. Berarti nanti kita akan ngebahas nih di segmen berikutnya tentang hunian-hunian syariah yang seperti yang Iya. tadi kamu cerita. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.